Berarti sebenarnya di sini Alkitab itu sangat clear membedakan setan dan penyakit. Markus 6 ayat 12 sampai 13. Ya, ada 3 tindakan betul, tapi intinya ada 2. Yaitu mengusir setan dan menyembuhkan orang. Berarti sebenarnya di sini Alkitab itu sangat clear membedakan setan dan penyakit. Karena banyak penafsir juga mengatakan kalau setan itu simbol saja. Jadi sebenarnya setan yang di situ tuh bukan benar-benar setan, nggak ada pribadinya, tidak. Acuan mengenai setan dalam Alkitab itu jelas pribadi. Alkitab membedakan di sini. Lalu di sini keyakinan orang Katolik mengenai otoritas kita atas setan hilang. Kalau tidak mau dikatakan hilang ya luntur gitu. Pak Firdi percaya nggak Bapak bisa ngusir setan? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kurang iman. Nah, sekarang pertanyaannya diubah. Bapak percaya Tuhan Yesus nggak? Percaya. Bapak percaya firman-Nya Tuhan Yesus benar apa enggak? 100% yakin. Nah, sekarang silakan baca firman-Nya dalam Markus 6 ayat 17 ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, itu yang belakang tidak usah, yang di sini. Orang-orang yang percaya. Bapak orang percaya bukan? Percaya. Yes. Berarti akan mengusir setan-setan. Berarti Bapak bisa. Karena jaminannya adalah firman Yesus sendiri. Keyakinan bahwa kita punya otoritas atas setan ini lemah sekali di kalangan orang Katolik. Fenomen belakangan ini. Salahkan kata-kata saya kalau salah, Pak. Betul, betul sekali, Romo. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi saya mau memberi semangat kepada saudara-saudari. Kita ini sudah diberi otoritas oleh Tuhan. Dan kita punya otoritas atas setan-setan. Artinya, karena otoritas Kristus mengalahkan kuasa setan, kita yang telah dibaptis dalam nama Tuhan, tentulah punya wewenang untuk memberi perintah kepada setan-setan dalam nama Yesus. Artinya kita bisa mengusir setan-setan. Dan itu firman Tuhan Yesus. Itu kalau kita gambarkan dengan perlambang senjata. Senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi setan itu sanggup untuk menembak setan. Persoalannya ada 2. 1, Anda tidak tahu mengenai senjata itu. Diberi tapi tidak tahu. Nomor 2, Anda tahu tetapi tidak bisa menggunakannya. Salahkan kata-kata saya kalau saya salah, Pak Wirdi. Saya nomor 1. Ya, antara 2 itu pokoknya ya. Ya. Antara 2 itu. Anda tidak tahu bahwa Anda diberi senjata itu. Kalau orang nggak tahu diberi tapi nggak tahu kan nggak bisa pakai gitu ya. Atau nomor 2, Anda tidak yakin bahwa senjata itu bisa bekerja gitu. Anda diberi, Anda tahu, tapi Anda tidak tahu cara menggunakannya. Lalu ini akan bekerja apa enggak gitu loh. Nah, itu kemungkinannya hanya 2 dari salah satu itu atau bisa kedua-duanya gitu. Maka dengan katekese malam ini bicara mengenai fenomena ini, saya mau memberi keyakinan di kalangan kita semua. Kita semua jelas kok, kita punya otoritas atas setan. Kita semua. Kuncinya ya Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Jadi ayat kunci, 2 ayat kunci terkait dengan dunia roh atau terkait dengan eksorsisme atau terkait dengan setan adalah Markus 16 ayat 17. Disambungkan dengan Yakobus 4 ayat 7. Catat silakan, Anda catat langsung sekarang ya. Markus 16 ayat 17 dan Yakobus 4 ayat 7. Itu ayat kunci untuk memahami bahwa kita punya otoritas atas iblis sekalipun. Jadi meskipun hari ini tidak banyak katekese ketat, tapi justru katekese saya untuk meneguhkan senjata yang Anda punya, kalau kita pakai istilah senjata ya. Anda itu punya senjata. Tapi memang pengetahuan mengenai ini harus terus ditingkatkan. Dalam bahasa gampangnya, kita sudah tahu sekarang nih punya senjatanya. Tapi bagaimana menggunakannya kan perlu dipelajari. Kira-kira begitu gambarannya. Mempelajarinya bagaimana ya? Tahu targetnya apa, karakternya apa, caranya apa, metodenya apa, penggunanya apa, lalu teknisnya bagaimana. Nah itu Anda bisa mulai mempelajari misalnya dengan belajar dari KGK, dari Katkit, seperti itu.
Itu harus diimbangi dengan pengetahuan cara menggunakannya. Juga pengetahuan mengenai musuh kita. Jadi apa pentingnya sih belajar mengenai setan itu? Nomor satu, kita sadar musuhnya ada. Kalau kita tidak menyadari ada musuh, bahaya sekali kan. Jadi mempelajari setan sesungguhnya mempelajari musuh itu ada. Dan mempelajari bagaimana cara mereka bekerja. Itu gambarannya seperti tadi itu yang saya gambarkan. Ada musuh kerajaan menyerang, kan kita mengirim telik sandi. Atau telik sandi itu mata-mata untuk mempelajari kekuatannya seberapa, cara menyerangnya bagaimana. Nah itu sebenarnya seperti itu. Supaya dapat menghadapinya. Apakah ditangkap analogi saya Pak? Ya, tangkap. Nah itulah kenapa sih kok setan kok harus dipelajari sih gitu. Sama seperti kita mempelajari mengenai ya penyakit kanker, bukan untuk supaya kita kena, tapi menghindarinya. Sama, kita belajar mengenai setan untuk bisa menghadapi atau menghindari, dalam arti untuk menangkal pengaruh-pengaruhnya. Ingat 2 ayat kunci, Yakobus 4 ayat 7 ya, dan Markus 16 ayat 17. Shalom alaikum.